Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu baik yang hadir di Masjid Syuhada maupun yang berada di tempat lain yang mengikuti pengajian ini melalui Zoom. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga kita bisa memahami pesan-pesan Allah dengan benar. Dan mudah-mudahan Allah memberi kita kesungguhan hati untuk selalu berperilaku sesuai dengan bimbingan Allah, sehingga kita tidak tersesat dan kita selalu mengikuti arahan-arahan dari Allah dan Rasul-Nya. Dan itu semuanya kita usahakan, kita lakukan dalam rangka mencari ridho Allah, sehingga kita hidup nyaman dan bahagia di dunia dan di akhirat. Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Al-Falaq. InsyaAllah kita pagi ini membahas ayat yang keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Jadi mulai dari bagian awal surat Al-Falaq ini mengajari kita untuk selalu mohon perlindungan kepada Allah. Kita mohon perlindungan kepada Allah karena kita merasa bahwa kita tidak sanggup menghadapi dan menyelesaikan problem sendirian. Kita tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah kalau kita tidak memahami masalah itu sendiri, kemudian mencari solusinya, kecuali kita dibimbing oleh Allah, diberi kecerdasan oleh Allah, diarahkan oleh Allah. Begitu pula kita tidak bisa melakukan pekerjaan fisik kalau kita tidak menggunakan tangan pemberian Allah yang disertai dengan obat dan saraf. Ya, karena itu kita mesti selalu mohon perlindungan kepada Allah terhadap problem-problem yang mengganggu kita di dalam melaksanakan perintah Allah. Pertama kali yang kita mohonkan kepada Allah dari sisi buruknya apapun yang diciptakan oleh Allah, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah terhadap kegelapan, baik kegelapan fisik maupun kegelapan rohani. Min syarril ghasiqin idza waqab. Kemudian yang keempat ini kita dianjurkan untuk mohon perlindungan terhadap tukang sihir. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min dan dari syarri keburukan an-naffatsat, wanita-wanita yang suka meludah. Naffatsat dari kata nafatha. Nafatha itu meludah yang tidak keluar cairannya. Jadi kalau saya demonstrasikan kadang itu tapi tidak keluar ludahnya, tidak meniup. Kalau meniup itu tapi ini seperti meludah tapi tidak keluar cairannya. Itu nafatha. Nafas itu isim mubalaghah mengikuti wazan fa'al, seperti fa'alun lima yurid, sabar, itu nafas. Artinya yang meniup lagi, karena pekerjaannya meniup lagi, maka disebut
tukang meniup. Tukang meniup. Kenapa meniup? Ini pekerjaannya tukang sihir. Biasanya suka nafaka, meniupkan di benda-benda yang dijadikan media. Medianya itu antara lain fil uqad. Uqad itu buhul. Jadi kalau ada tali kemudian diikat, ikatan ini kalau dalam bahasa Inggris barangkali knot, bacanya knot, itu uqad. Uqad itu jamak dari uqdah. Aqadah, yaqidu itu mengikat. Aqidah itu kepercayaan yang mengikat pola pikirnya seseorang, itu aqidah. Nah, uqad dan kata uqdah ikatan-ikatan. Karena ikatan biasanya itu ikatan pada tali yang diikat, maka itu sudah disebut hukul. Jadi kita dianjurkan oleh Allah mohon perlindungan terhadap tukang sihir. Kenapa kita disuruh mengajukan itu? Sihir itu tidak baik untuk pelakunya maupun untuk orang yang disihir. Jadi pelakunya itu yang menerima akibat buruk, yang disihir objeknya itu juga menderita akibat buruk. Jadi subjek maupun subjeknya itu tidak baik. Secara akidah, orang yang melakukan sihir otomatis dia kafir. Kenapa kafir? Karena orang melakukan sihir itu mengandalkan bantuan setan. Kalau ada orang minta bantuan setan, maka dia berarti lebih mengandalkan setan daripada kepada Allah. Jadi logikanya kenapa mau bersihir itu kafir? Karena dia mengandalkan sihir atau mengandalkan setan, bukan mengandalkan Allah. Kalau orang Islam itu mengandalkan hidupnya, mengandalkan perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika para setan menuduh bahwa Nabi Sulaiman itu tukang sihir, Allah membantahnya. Orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak suka kepada Nabi Sulaiman, mereka percaya bahwa Nabi Sulaiman itu tukang sihir karena dendamnya para setan. Kenapa dendam? Karena Nabi Sulaiman itu mohon kepada Allah diberi kekuasaan yang luar biasa, yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun setelah Nabi Sulaiman. Seperti yang kita pernah baca dari Rasulullah SAW bahwa semua nabi diberi kesempatan untuk berdoa memohon kepada Allah yang pasti dikabulkan. Tapi hanya satu seumur hidup. Hanya satu seumur hidup. Dan menurut Rasulullah SAW, semua nabi memanfaatkan itu kecuali Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak mau memanfaatkan itu semasa hidup, dan beliau mencadangkan doa yang satu ini besok di padang mahsyar. Oleh karena itu ketika di padang mahsyar orang bingung supaya ini dipercepat pengadilan ini. Karena kita ketika dibangkitkan di padang mahsyar, kita menunggu berlama-lama, lama sekali. Nah, lama menunggu itu membuat orang gelisah. Baik calon penghuni surga maupun calon penghuni neraka, semua gelisah. Coba deh, kalau kita itu melamar pekerjaan ke suatu perusahaan atau lembaga, terus kita suruh menunggu diterima atau tidak. Meskipun nanti bakal tidak diterima, kita maunya cepat ada keputusan, cepat ada keputusan. Jadi setelah diumumkan tidak diterima, wah, kecewa.
Meskipun begitu, tetap orang itu kepingin menunggu keputusan. Begitu pula calon penghuni neraka ketika di padang mahsyar juga gelisah. Bagaimana sih kejelasannya? Ini aku masuk surga atau neraka? Padahal ketika diputuskan, sana ke neraka. Lebih sengsara daripada di padang mahsyar. Nah, pada saat orang pada kebingungan itu, mereka pada mencari orang yang bisa mohon kepada Allah supaya proses itu dipercepat. Lalu mereka sana kemari mencari orang siapa itu. Lalu ada yang mengatakan, kita kan Nabi Adam saja. Nabi Adam kan bapak kita semuanya. Lalu mereka cari. Begitu ketemu Nabi Adam, Adam, engkau kan bapak semua manusia. Tolong minta kepada Allah supaya cepat. Jawaban Nabi Adam, aku tidak pada posisi itu karena aku pernah berbuat salah. Dan beliau pernah dilarang jangan makan bagian dari pohon tertentu, tapi beliau melanggar. Aku tidak bisa. Lalu mereka Nabi Adam menyarankan sana ke Ibrahim saja. Lalu orang mencari Nabi Ibrahim. Begitu ketemu Nabi Ibrahim, Ibrahim, engkau kan bapaknya para nabi, bapaknya orang-orang soleh. Tolong doakan, mohonkan kepada Allah untuk dipercepat. Nabi Ibrahim bilang, aku tidak bisa. Aku pernah bohong. Bohong itu kita baca di Al-Quran bahwa ketika dia ditanya, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala Tuhan-Tuhan kita ini, apakah kamu? Dia mengatakan, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Ini yang melakukan yang gede ini, kapaknya kan dia yang pegang, yang bawa. Tanya, kalau memang mereka bisa bertanya, bisa berbicara. Nah, itu dianggap suatu kesalahan. Padahal itu jawaban itu kan untuk menunjukkan logika. Loh, kalau Tuhanmu tidak bisa membela diri, masa kamu minta dilindungi oleh Tuhan itu? Melindungi diri aja nggak bisa. Melindungi diri aja nggak bisa, kok kamu minta perlindungan? Afala ta'qilu, apakah kamu tidak bisa berpikir? Lalu sana pergi ke Musa saja. Ke Nabi Musa bilang, aku tidak bisa, aku tidak pada posisi itu, karena aku pernah berbuat salah. Apa kesalahannya? Dia tidak sengaja membela temannya yang sedang berkelahi. Dia melambaikan tangannya, memukul tangan kosong, mati. Jadi itu berarti membunuh orang. Aku tidak bisa. Sana pergi ke Isa. Mereka sebelumnya Isa. Nabi Isa mengatakan, bukan pada saya, mintalah kepada Muhammad. Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya apa. Ya, yang menyebutkan kesalahannya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Lalu mereka mencari Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mohon kepada Allah, langsung dikabulkan. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman mohon kepada Allah, ampunilah saya, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan berilah aku kerajaan atau kekuasaan yang tidak layak, yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun setelah saya. Lalu dikabulkan oleh Allah. Luar biasa. Luar biasa, antaranya Nabi Sulaiman itu kalau ingin bepergian ke arah utara, dia perintah angin berjalan ke utara. Angin nurut. Padahal kalau dia ingin berjalan ke barat, angin, kamu mengalirnya ke barat saja, nurut ke barat. Padahal yang kita ketahui secara sunnatullah, secara hukum fisika, angin itu kan berjalan, bergerak. Angin itu sebenarnya udara yang bergerak. Angin itu adalah udara yang bergerak dari daerah yang tekanan atmosfernya
tinggi, yang tekanan atmosfernya tinggi ke daerah yang tekanan atmosfernya rendah. Karena daerah yang tekanan atmosfernya rendah, udara ini panas, dia molekul-molekul gasnya memuai, ringan, lalu dia naik. Dan kemarin kita pelajari di ayat kedua surat Al-Falaq, Allah itu selalu menjaga keseimbangan. Kalau ini ada udara yang naik, ini kosong, harus diisi. Diisi dari daerah yang tekanan atmosfernya tinggi atau yang lebih dingin, lalu bergerak. Itu yang kita tahu. Tapi Nabi Sulaiman bisa memerintahkan ke utara. Itu luar biasa. Bahkan Nabi Sulaiman itu bisa memerintah jin, baik jin yang muslim maupun yang kafir, baik jin yang baik maupun yang nakal. Yang kita ketahui, jin yang muslim ya seperti kita muslim, tapi jin yang kafir dan nakal itu disebut setan. Dan Allah di dalam Al-Quran menyebutnya setan juga. Wa minasyayatini may yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna. Ada setan-setan yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk menyelam di laut. Dan juga tugas-tugas yang lain. Sehingga Nabi Sulaiman kalau ingin membangun dengan perhiasan temboknya dikasih permata, dikasih mutiara, gampang sekali. Kerahkan saja jin masuk menyelam ke laut, mengambil, lalu terus dipasang. Itu semudah itu. Kok mereka tidak berontak? Nggak bisa berontak. Di Al-Quran disebutkan yang menjaga itu Allah, bukan polisi. Kalau polisi yang jaga, polisinya nggak ada seperti kita tahu kalau ada polisi mengejar kaki lima misalnya, pergi sebentar, polisinya lewat, mereka balik lagi. Itu polisi, orang. Atau malaikat juga. Ini yang jaga Allah. Wa nahnu lahu wa kunna lahu hafidhin. Kami yang menjaga. Jadi begitu ada setan yang melanggar perintah Nabi Sulaiman, langsung Allah yang menghukum. Allah maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar. Mau kemana? Gak bisa. Saking mereka takutnya sampai mereka tidak berani melihat, tidak berani menatap Nabi Sulaiman. Karena tidak berani. Misalnya kalau saya mau lihat Pak Andi, nggak berani saya melihat ini. Saya melihat ke sana, oh ada Pak Andi tuh, ada Pak Andi. Sana, oh ada Pak Andi. Di sini kan kelihatan. Maka seandainya Pak Andi ngantuk, saya nggak tahu, karena saya tidak melihat. Coba matanya terbuka apa? Nggak berani saya. Oh ada, jadi lihat figurnya saja yang bayang-bayang kita. Maka ketika Nabi Sulaiman wafat, mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya Nabi Sulaiman sudah wafat. Karena Nabi Sulaiman meninggalnya itu posisinya berdiri, bersandar pada tongkat. Kalau bersandar pada tongkat kan berarti kakinya 3. Karena 3 dan itu posisinya stabil, nggak jatuh, nggak roboh. Setan baru tahu bahwa Nabi Sulaiman wafat ketika rayap makan tongkatnya sampai roboh. Ternyata sudah wafat. Wafatnya sudah lama. Terus setan dendamnya mengumumkan pada orang-orang ini tukang sihir. Untuk itu setan sebelum ngomong itu menaruh bahan-bahan sihir, ya termasuk itu tadi bubur-bubur, ditaruh di bawah tempat duduknya Nabi Sulaiman, ya, digali, ditaruh situ. Terus setan bilang, Sulaiman ini tukang sihir, lihat nih, ayo kita gali. Digali ada. Ya kan? Sekarang ada nggak yang praktek seperti itu? Mau dirazia, coba razia Dokter Iqbal malam-malam misalnya lewat cegat. Nah, kamu bawa narkoba. Loh, aku nggak pernah bawa narkoba. Tapi sebelum diperiksa atau sambil meriksa itu ada narkoba yang dilempar di situ. Seperti setan itu. Itu zaman sekarang. Zaman dulu ada.
Dulu tahun 70-an itu banyak aktivis-aktivis yang tinggalnya di masjid. Itu mereka disediakan satu kamar untuk mereka, lalu digerebek, dirazia. Terus ditemukan ada pistol di bawah tempat tidur. Nah ini kamu, waktu itu ada undang-undang subversi, tangkep, tidak pernah diadili. Jadi gampang menuduh orang, lempar dulu atau taruh dulu sebagai benda yang bisa dipakai untuk bukti. Terus, nah ini buktinya. Terus siapa yang mengaudit? Nah ini setan itu sejak zaman Nabi Sulaiman sejak sudah seperti itu. Jadi kalau sampai sekarang, sampai besok ada praktek seperti itu tinggal meniru. Siapa yang ditiru, Pak? Setan. Jadi sudah ada contohnya, itu bukan barang orisinil, itu udah jiplak itu. Kalau ilmu pengetahuan itu plagiat. Ya. Nah, Allah membantah dengan ayat ini di surat Al-Baqarah ayat 102. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir. Maksudnya apa? Tidak dibilang bahwa Sulaiman itu tidak melakukan sihir, tapi Allah mengatakannya tidak kafir dia. Walakinna syayatina kafaru, tapi setan yang pada kafir. Jadi yang mengajarkan sihir itu setan. Yu'allimuna an-nasa sihr, mengajari orang untuk sihir. Karena sihir itu ajaran setan dan dibantu oleh setan, maka kita mempekerjakan setan atau jin itu dosa. Seperti di surat Jin disebutkan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Siapa yang hafal surat Jin? Terberi balik hafal ya? Di antara manusia ada yang minta perlindungan kepada jin, maka mereka tambah sesat. Jadi jangan pernah minta bantuan jin meskipun hanya untuk menjaga pekarangan, menjaga rumah. Nggak usah. Kalau ada jin yang dekat-dekat, nggak usah digubris. Nggak usah digubris. Ada nggak orang yang tidak memanggil jin? Saya punya beberapa teman yang mengaku melihat jin. Dia bilang jin yang di sekitar saya, yang kita masing-masing itu ditemani oleh jin, termasuk saya, termasuk bapak-bapak. Itu bisa tanya, jin yang biasa ngikuti saya lagi apa ya? Lagi main sama jin yang menemani saya. Itu mereka main. Wallahu alam dia benar atau tidak kan saya tidak bisa membuktikan. Nah, itu jadi dikatakan di surat itu bahwa kita tidak boleh minta bantuan jin untuk kepentingan apapun. Sekarang yang masih marah apa? Minta bantuan supaya restorannya laris. Sampai saya dengar ini cerita orang-orang Tegal teman saya bahwa kalau mau buka warung ada yang jual centong. Centongnya itu penglaris. Itu harganya 18 juta. Kalau nggak pakai penglaris ya nanti mati. Dan teman saya buka warung sampai tutup 2 kali. Dibuka terus tidak laku. Terus ada temannya yang, itu ada yang ganggu, diusir, laris lagi, terus menjadi tidak laku lagi. Jadi orang kalau datang melongok, dilihat kok gelap, kok nggak ada orang. Padahal itu terbuka. Ada restorannya itu terbuka, tapi melihatnya itu seperti tutup. Nah itu sihir. Nanti kita bahas. Sihir itu yang disebutkan Al-Quran itu apa saja ya. Yang kemudian sihir itu tidak ada gunanya, berbahaya ya. Allah menyebutkan di surat yang sama ini ayat 102 dari Al-Baqarah ini panjang sekali, lebih dari setengah halaman, dan di situ pesannya banyak, maka saya ambil
sepotong-sepotong untuk membahas, untuk memudahkan pembahasan unit-unit yang perlu menjadi perhatian. Sihir itu berbahaya dan tidak ada gunanya. Allah mengatakan wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sesuatu yang membahayakan mereka. Dharra yadhurru dharran, itu membahayakan. Dharra yadhurru dharran itu juga sesuatu yang menyebabkan seseorang itu mengatasi dengan emergency. Dari kata dharra yadhurru itu ada kata darurah. Darurah. Ini keadaan darurat. Itu dari kata darurah. Ma yadhurruhum, sesuatu yang membahayakan mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak bermanfaat bagi mereka. Kita orang Islam, kalau ada, kita dianjurkan kalau mau memilih satu alternatif di antara beberapa alternatif, kita lihat misalnya ada 4 alternatif, mana yang tidak ada bahaya, itu yang kita pilih. Kalau ada bahayanya tapi ada manfaatnya, loh tapi kan manfaat, aku mengambil manfaatnya, kita singkirkan aja. Kita memilih yang hanya manfaat saja, tidak ada darurah, tidak ada daruratnya, tidak ada bahaya. Contohnya misalnya minum minuman keras. Ada wartawan senior, sekarang sudah wafat. Dia sering nulis di koran karena dia memang senior dan dihormati oleh teman-teman wartawan. Dia sering menulis dan mengaku bahwa dia setiap hari minum anggur merah, 1 sloki aja, tidak usah sampai mabuk, dan itu berguna untuk jantungnya. Benar apa tidak? Wallahu a'lam. Tapi dia karena ngomong itu berkali-kali, dan sebenarnya kalau ada orang sudah melakukan perbuatan dan ngomong secara publik, berarti itu sudah ranah publik. Kita boleh membahas itu dalam rangka pelajaran, bukan berupa ghibah yang dosa. Karena apa? Itu sudah menjadi pengetahuan umum. Kalau kita tidak ungkapkan, itu bisa menyebabkan orang lain meniru. Berpedoman itu saya sebutkan namanya Rosihan Anwar. Dia sering menulis artikel mengaku itu. Orang Islam nggak boleh, itu ada bahayanya. Jadi apapun ada bahayanya, jangan. Ketika kita memilih makanan atau minuman, bahaya nggak? Misalnya minuman berenergi, bahaya nggak? Dok, bahaya, nggak usah. Kalau nggak pengen bertenaga, ya cari cara yang lain yang tidak ada bahayanya. Nah, itu ajaran dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada bahayanya, tinggalkan. Sihir itu bahaya dan tidak bermanfaat, apalagi tidak ada manfaatnya. Ada 2 macam sihir. Saya menyebut 2 macam ini yang saya bisa merujuk ke ayat Al-Quran. Mungkin ada di luar 2 ini, saya tidak tahu. Ya, karena saya tidak pernah belajar sihir, dan memang kita tidak boleh belajar saja, tidak boleh. Belajar saja tidak boleh. Bandingkan belajar mengenai kriminologi, mengenai bagaimana cara melakukan kejahatan, boleh nggak? Boleh, karena kalau kita tidak tahu taktik dan kejiwaan dan dorongan orang yang kecenderungannya kriminal, kita tidak bisa menanggulangi. Jadi kalau Imam Ghazali bilang, innama alimtu syarra la lisyarrihi walakin litajannubi. Aku mempelajari sesuatu yang buruk bukan untuk aku melakukan keburukan itu, tetapi untuk menjauhi keburukan itu. Kriminologi itu mempelajari tentang crime. Kita mempelajari supaya kita bisa terhindar dari itu, kita tidak ditipu dan kita tidak menipu dan sebagainya. Tapi sihir nggak boleh seperti itu. Meskipun maksudnya, aku kan hanya ingin tahu aja. Yang sok begitu itu wartawan. Wartawan kan harus tahu semua.
mempelajari ini, nggak boleh melakukan ini. Nah, satu yang saya temukan di Al-Quran adalah menciptakan halusinasi. Halusinasi itu apa sih? Saya menyebut di sini halusinasi dari kata bahasa Arab yukhayyalu. Ya, coba perhatikan di ayat ini. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Ini konteksnya begini. Ketika Nabi Musa itu menunjukkan mukjizat berupa tongkat bisa menjadi ular dan tangannya mengeluarkan sinar, Fir'aun menuduhnya dia tukang sihir. Aku cari tandinganmu. Bagaimana kita bikin perjanjian? Nabi Musa, silakan. Kita bikin pertemuan di tempat terbuka yang bisa dilihat orang secara umum. Baik. Lalu ditentukan harinya di lapangan terbuka. Terus bertemulah antara Nabi Musa dan tukang sihir. Tukang sihirnya banyak. Tapi tukang sihirnya baik juga sih. Dan perlakuannya terhadap Nabi Musa baik terhadap Nabi Musa. Mereka tanya, Musa, apakah kamu yang melempar dulu atau kami? Jadi yang menawarkan itu tukang sihir. Saya mengatakan baiknya itu seperti itu, memberi kesempatan Nabi Musa mengambil keputusan duluan atau belakangan. Musa, apakah kamu atau kami yang melempar duluan? Jawabannya ini, bal alqu, kamu aja deh, silakan kamu yang melempar duluan. Fa idza hibaluhum wa ansiyuhum, mereka itu membawa tali dan tongkat. Tiba-tiba tali dan tongkat mereka itu yukhayyalu ilaih, dihayalkan. Jadi yukhayyalu itu masdarnya khayal. Kita bahasa Indonesia kan menjadi hayal. Hayal itu apa? Kacaunya pikiran, atau membuat kacau. Terus yukhayyalu ilaihi min sihrihim, Nabi Musa itu menjadi kacau penglihatannya. Annaha tas'a, seolah-olah tongkat dan tali itu bisa berjalan. Karena Nabi Musa melihat bisa berjalan, padahal nyatanya tidak. Nabi Musa takut. Fa'aujasa, kelanjutan dari ayat ini, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Lalu Musa ketakutan. Coba apa yang kita baca? Berarti Nabi Musa seorang nabi bisa kena sihir. Sihir yang dalam bentuk kacaunya penglihatan. Jadi saya pernah membaca buku mengenai jin. Dulu pernah ada buku namanya Dialog dengan Jin, ditulis oleh Muhammad Isa, orang Saudi, dan mengakunya di dalam buku itu ketemu dengan jin. Benar atau tidaknya wallahu a'lam. Jin itu cerita, jin itu muslim, dia cerita bahwa sihir itu kerjaannya setan, kerjaannya jin. Jadi misalnya ini barang, kemudian lihat nih, terus berubah menjadi piala atau berubah menjadi sayur mayur. Kok bisa? Iya. Lalu beberapa jin berkerumun di situ, mengubah bentuk sehingga kelihatan seperti sayur mayur. Padahal ini, jadi dipegang ada nggak sayurnya? Ya maksudnya nggak ada, karena itu jin. Jadi jin yang menampakkan itu. Nah, kalau kita lihat ada hadis gini, bahwa kita melihat wanita di jalanan, wih cantik. Nah, itu kata jin itu, setan-setan itu pada mendekati wajah wanita itu membuat menarik wajahnya sehingga laki-laki melihat, wah cantik, terus lupa pada istrinya. Jadi itu kerjaan setan. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Jadi di sini Allah menyebut sihrihim. Oh, berarti itu sihir. Sihirnya gimana prakteknya? Yukhayyalu ilaihi min sihrihim. Yukhayyalu ilaihi, dikacaukan.
pandangannya. Ini yang pertama yang kita menyebutnya halusinasi. Terus halusinasi itu mengacaukan pandangan mata. Ini ayat yang lain tapi konteksnya sama. Qala alqu, Nabi Musa mengatakan kepada Khazir, lemparkan. Falamma alqaw saharu ayunan nas. Setelah mereka melemparkan, lalu mereka mensihir mata manusia. Bedanya apa dengan ayat yang tadi? Yang tadi yang dikacaukan pandangannya Nabi Musa. Kalau ini pandangannya orang yang menonton. Jadi baik Nabi Musa maupun para penonton itu disihir. Wastarhabuhum. Wah, itu membuat mereka takut. Istarhaba dan kata rohaba, yarhabu. Ini lagi belajar bahasa Arab. Rohaba itu artinya lari. Istarhabuhum mendorong mereka lari. Orang biasanya terdorong lari kalau takut. Jadi wastarhabuhum itu diterjemahkan sebagai membuat mereka takut. Waja'u bisihrin 'azim, dan mereka mendatangkan sihir yang agung, yang besar sekali. Ya. Seperti tadi. Sekarang yang kedua. Macam sihir ini saya menyebutnya mengintervensi kejadian pada manusia dengan bantuan setan. Ini kira-kira yang kita biasa kenal dengan santet. Santet. Kalau santet itu yang saya pernah dengar, misalnya saya membuat ikatan, terus ini saya kasih bungkusan kain, misalnya di dalam kain saya kasih lidi atau lidi korek api, terus saya ikat. Ini nih Pak Andi nih, mohon maaf saya kasih panggil sebagai contoh. Ini Pak Andi nih. Terus saya ikat begini, terus dia merasa, aduh, seperti terikat. Jadi tukang sihirnya mengikat di sini, tetapi orang merasa terikat. Itu juga sihir. Jadi santet itu juga sihir. Fata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mempelajari sihir dari Harut dan Marut, sihir yang bisa memisahkan antara seseorang dan pasangannya. Ini ada dukun-dukun yang dimintai tolong supaya anakku jangan mencintai orang itu deh, biar cerai. Terus dukunnya main supaya suami istri itu menjadi benci. Itu mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi apa yang ada di dalam dirinya, ya, seperti perut menjadi sakit, perut, terus ternyata ada pakunya di dalam perut dan sebagainya. Nah itu santet. Ini juga tidak boleh. Tapi kita orang Islam bagaimana? Allah mengatakan bahwa kamu gak usah takut. Itu tidak membahayakan kecuali atas izin Allah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka tukang sihir itu tidak akan membahayakan seorang siapapun kecuali atas izin Allah. Izin itu jangan diartikan restu, ya. Izin itu sesuatu yang dimungkinkan dengan adanya mekanisme yang dibuat oleh Allah. Termasuk izin itu adalah berlakunya hukum sunnatullah. Itu izin. Misalnya nih, ada orang setiap hari lembur terus kurang tidur, 1 hari 2 hari kuat dia. Setelah seminggu jatuh sakit. Sakit kenapa? Ya atas izin Allah. Tapi direstui oleh Allah kan? Enggak, dia kerja sampai mati-matian, sampai menyakiti dirinya sendiri, itu berarti dia tidak merawat dirinya sendiri, itu tidak direstui oleh Allah. Tapi itu atas izin Allah sesuai dengan mekanisme hukum alam. Ya karena dia kurang tidur, kurang makan dan sebagainya, ya Allah dia sakit. Ya, jadi kalau kita ingin selamat dari sihir, kembali ke Allah. Sihir itu pekerjaan setan. Setan itu tidak bisa mengganggu orang yang imannya kuat. Maka
Salah satu cara yang bagus adalah kita perkuat iman kita perkuat tawakal kita kepada Allah, kita perbanyak doa kita. Rasulullah mengajari kita banyak-banyak membaca ayat kursi. Kalau kita banyak-banyak baca kursi, insya Allah setan menjauh. Dan Rasulullah juga mengatakan kalau kita itu membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai dengan Al-Kafirin. 2 ayat itu istilah yang dipakai oleh Rasulullah, yakfi, cukup. Jadi kita baca ayat kursi atau 2 ayat terakhir. Kalau mau lebih banyak lagi, Rasulullah menganjurkan baca seluruh surat Al-Baqarah. Insya Allah kita dilindungi dari setan. Tentang Al-Baqarah ini pernah dibuktikan oleh Bilal Philip. Bilal Philip itu waktu mudanya dia penduduk Kanada. Dia mahasiswa jurusan komunisme. Ilmu tentang komunis. Lalu para mahasiswa itu berkumpul di satu asrama mempraktekkan teori-teori komunis di dalam asrama. Yang dia gambarkan, kamar-kamar penghuninya itu tidak boleh ditutup, semua harus terbuka, semua boleh masuk ke kamar siapapun, mengambil apapun boleh, karena ini semuanya adalah milik bersama, milik community, ya, maka disebut komunisme. Terus suatu saat dia tiduran, kecapean, temennya pada belajar di meja di depan kamar. Jadi di depan kamar mereka masing-masing itu ada ruangan yang ada meja dan kursi. Mereka pada berkumpul di situ belajar. Terus dia merasa setengah tidur, setengah melek. Ada yang memegang dia, ada yang memegang dan memegangnya di leher, di dekat. Terus dia diajak masuk ke ruangan yang gelap. Maju lagi, makin gelap. Dia teriak tidak bisa, berontak tidak bisa, dan dia melihat temannya ada di situ. Itu kenapa tidak menolong saya dalam keadaan ini? Terus setelah dia terbebas, dia mengatakan bahwa ini nggak benar itu. Ada kekuatan di atas kita yang orang Arab namanya supranatural. Di atas nature itu ada yang lebih berkuasa. Terus dia, ini berarti agama itu benar. Agama itu benar, tapi agama yang mana? Dia nggak tahu. Pokoknya agama. Terus dia keluar dari asrama, mencari tempat ibadah, ketemu masjid, masuk, dia bilang, aku mau masuk Islam. Loh, kamu sudah ngerti Islam belum? Belum, nggak tahu. Kenapa? Iya, pokoknya aku mau meninggalkan komunisme. Terus, kamu kalau Islam, begitu kamu baca syahadat, kamu harus sholat ya, harus sholat loh, nggak apa-apa. Terus dia baca syahadat. Setelah itu baru diajari sholat. Diajari sholat, loh, kok gitu? Rupanya di rumah itu, bapak ibunya dia itu orang yang sangat humanis. Ada anak yang bapak ibunya meninggal, lalu terus udah jajak sini aja, jadi keluarga kita. Nah, anak itu tinggal di rumahnya Bilal, Muslim, karena dia orang Malaysia, tapi tidak pernah bilang kalau Muslim. Dia sholatnya sembunyi-sembunyi, nanti menjelang subuh, sahur gitu. Terus tapi enggak, sekeluarga nggak tahu ngapain itu. Terus setelah dari masjid dia pulang, saya lupa nama saudara angkatnya ini. Kamu Muslim ya? Kaget ya? Nggak mau jawab, bingung. Kenapa kamu tanya itu? Enggak, udah, kamu Muslim apa bukan? Iya. Terus jawabnya sambil takut-takut itu. Terus dia bilang, aku sekarang Muslim. Rupa-rupanya kamu itu jengking, nungging. Kamu nungging itu sholat ya? Iya.
Aku baru tahu, aku tadi diajari itu. Terus kamu makan malam-malam itu ngapain? Sahur. Kok kamu nggak bilang kalau kamu muslim? Iya, karena bapak ibumu orang yang baik sekali. Kalau aku bilang aku muslim, nanti terjadi cekcok di rumah ini. Aku tidak ingin mengganggu kerukunan rumah tangga ini. Terus akhirnya dia muslim, dia cari beasiswa untuk belajar. Akhirnya dia dapat beasiswa dari Saudi Arabia, mulai S1 sampai S3. Dia lulusan Saudi Arabia. Satu saat dia bahasa Inggrisnya lancar, orang Kanada. Suatu saat dia ceramah di satu lapangan. Habis ceramah itu ada orang 100 atau lebih mendekati dia minta baca syahadat. Itu bisa dicari di Google. Bilal Philips. Dia membuka universitas terbuka secara online. Satu semester hanya lupa saya $100 atau berapa. Terus ada ijazahnya. Itu si universitasnya Bilal Philips. Saya cerita ini mau bilang bahwa bapak ibunya itu masih Kristen. Suatu saat bapak ibunya ditugaskan di Saudi Arabia sebagai guru bahasa Inggris. Bilal kan kuliah di Saudi Arabia dan dia ngajar di Saudi Arabia. Suatu saat dia nengok ibunya bilang, ini rumah ini banyak hantunya. Suka-suka ada cewek berbaju merah di atas lemari itu. Terus aku nggak ada. Aku bacakan rosario yang pakai tasbih itu kan nggak pergi. Tolong dong. Oh gitu ya. Terus dia ambil Quran, baca Al-Baqarah, mulai dari Al-Lam sampai Al-Kafir. Terus, wah, waktu pun habis, aku harus kembali ke Riyadh. Balik lagi dia ke Riyadh. Lalu, kalau nggak salah itu kejadiannya di Jeddah. Lain kali ketika Bilal itu datang lagi ke ibunya, dia bilang, Bilal, panggilannya mungkin bukan Bilal, itu nama Islamnya. Jangan bilang-bilang sama bapakmu ya, aku masuk Islam. Dia diam-diam gitu. Terus dia masuk Islam. Nah Bilal itu juga mempengaruhi bapaknya supaya Islam. Caranya pinter. Pidato dia di lapangan tadi ditranskrip, terus diedit sedikit-sedikit supaya cocok untuk buku, karena tadi kan oral ya, satu buku. Terus dia bilang, Pak, Bapak kan dosen bahasa Inggris, ahli bahasa Inggris, minta tolong dong diedit buku saya ini. Tolong diedit bukan hanya bahasa, logikanya kalau ada yang tidak masuk akal, bilang. Terus setelah selesai, bagaimana Pak? Bagus? Tidak ada yang salah. Logikanya bagus? Kena aja. Sudah kena logikanya. Masuk Islam juga bapaknya. Ya. Jadi poin saya sebenarnya bahwa dia membaca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir hanya sekali. Ibunya bilang, kenapa dia masuk Islam? Ternyata agamamu lebih ampuh. Aku pakai rosario nggak efektif. Tapi kamu datang sekali saja, kamu bacakan apa itu? Hilang, tidak muncul lagi. Berarti agamamu lebih hebat. Aku tinggalkan agamaku ini. Gitu. Ya, saya kira sementara begitu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silakan.